Puji Tuhan, Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Saudara-saudara seiman dimanapun berada, saya akan membagi sedikit renungan firman Tuhan, dan saya percaya bahwa ketika saudara mendengarkan firman ini, saudara pasti diberkati oleh Tuhan, akan semakin menguatkan saudara, akan membuat saudara sehingga saudara kuat di dalam Tuhan dan hidup seirama dengan Tuhan. Di dalam Efesus 1 ayat 15 dan sampai 18 dikatakan, "Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doa dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar." Nah, saudaraku kekasih Tuhan dimanapun berada, hal yang luar biasa yang Rasul Paulus sampaikan kepada umat Tuhan yang ada di Efesus waktu itu. Dia berkata bahwa dia sangat bersyukur kepada Tuhan, dia senang, dia bahagia. Karena apa, saudaraku? Dia mengetahui bahwa umat-umat Tuhan di Efesus mereka memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan Yesus Kristus, yang walaupun pada awalnya mereka bukan orang yang mengenal Tuhan, tetapi atas pemberitaan hambanya Paulus maka mereka mengenal Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan walaupun hidup mereka di dalam ruang lingkup atau di dalam komunitas-komunitas yang tidak mengenal Tuhan, pada waktu itu komunitas penyembahan berhala, komunitas-komunitas yang hidupnya jauh dari Tuhan, tetapi kenyataannya bahwa orang-orang anak-anak Tuhan di Efesus mereka memiliki iman yang kuat, mereka berhasil mempertahankan iman mereka. Kemudian yang kedua adalah Paulus mengatakan bahwa aku juga bersyukur mendengar bahwa kasihmu luar biasa. Jadi iman dan kasih itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang memang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan, saudaraku. Karena ketika kita memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh kepada Tuhan, tetapi pada prakteknya kita tidak memiliki kasih terhadap sesama, maka boleh dikatakan iman kita itu percuma. Karena apa, saudaraku? Ketika kita hidup dalam kasih, maka itu menggambarkan kualitas iman kita. Ya, saudara, bagaimana kita hidup di dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan kepada kita. Karena kita berkata bahwa pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita punya iman dan kita juga harus memiliki kasih. Jangan sampai kita hanya punya iman, kita berkata kita ini orang rohani, kita ini orang rajin gereja, orang yang luar biasa dalam pelayanan, tetapi kalau urusan kasih, urusan berbagi, urusan mengasihi orang lain itu jauh dari kita. Tidak boleh, saudara. Kita harus sama. Iman kita harus ada dan kasih kita juga harus ada. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Tetapi dalam ayat firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa Rasul Paulus bersyukur umat-umat Tuhan memiliki iman dan memiliki kasih. Tetapi ada hal yang dia pingin lebih lagi dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Ada hal yang pingin lebih lagi anak-anak Tuhan miliki, yaitu apa, saudaraku? Dia berkata, "Dan aku berdoa kepada Yesus Kristus, Allah yang mulia itu, supaya apa, mengaruniakan kepadamu roh hikmat." Kata Rasul Paulus, roh hikmat. Ya, roh hikmat untuk apa, saudaraku? Tentunya hikmat itu sangat berguna bagi anak-anak Tuhan. Dikatakan, "Aku berdoa untuk kamu juga, Bapak, kamu juga memiliki roh hikmat dan wahyu." Artinya apa? Kehidupan kekristenan itu bukan cuma sampai kepada iman dan kasih, tetapi ada hal-hal lain yang kita perlukan dalam hidup kita untuk menopang hidup kita, menopang perjalanan iman kita selama kita masih di dunia. Yang disampaikan oleh hambanya Rasul Paulus adalah, yang dimaksudkan adalah umat-umat Tuhan itu harus juga memiliki hikmat dan memiliki roh pewahyuan. Nah, hikmat ini penting, saudaraku, karena apa? Kita boleh memiliki iman, tetapi kalau kita hidup kurang berhikmat, berarti kita akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang lain. Kalau kita hidup kurang berhikmat, berarti kita akan berputar-putar di tempat yang sama setiap tahun,
kita hidup kurang berhikmat, maka kita susah untuk mengambil keputusan yang tepat. Karena hikmat itu berbicara tentang keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Ya sudah, hikmat berbicara tentang cara bicara yang tepat. Hikmat itu berbicara tentang apa? Sikap yang tepat, gaya hidup yang tepat yang harus kita lakukan. Yang dimaksud dengan hikmat yang Allah berikan adalah hikmat surga atau hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Ketika kita hidup dalam hikmat Tuhan, kita hidup dalam kecerdasan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita hidup dalam kecerdasan berpikir yang dari surga yang Tuhan berikan bagi kita. Maka saudaraku, kita akan hidup seirama dengan Tuhan. Kita akan hidup sesuai dengan jalur-jalurnya Tuhan. Kita akan hidup dalam tuntunan Tuhan. Karena apa? Karena kita memiliki hikmat surga atau hikmat yang dari Tuhan. Saudaraku, banyak sekali anak-anak Tuhan gagal karena mereka salah mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil itu sangat penting untuk perjalanan hidup kita, saudaraku. Apapun yang saudara alami sekarang, itu adalah keputusan yang saudara ambil pada waktu-waktu dulu. Dan saya juga percaya, saudaraku, bahwa segala sesuatu yang akan terjadi mendatang itu diputuskan dari apa yang saudara lakukan sekarang atau apa yang saudara kerjakan sekarang. Jadi keputusan yang sekarang itu mengerjakan sesuatu di waktu yang akan datang. Nah, kalau kita salah ambil keputusan, berarti itu susah. Hidup kita akan susah di waktu yang akan datang. Saya tahu saudaraku bahwa kondisi-kondisi ini ada dalam keadaan sulit. Tetapi keputusan yang daripada Tuhan itu kita sangat butuhkan, saudaraku, supaya walaupun kita dalam masa sulit, namun kita tetap seirama, kita tetap di jalan Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hikmat surga adalah hikmat yang dikerjakan oleh Roh Tuhan. Alkitab berkata bahwa ketika Tuhan mengutus Roh Kudus kepada kita, maka Dia akan mengajari kita segala sesuatu. Roh akan mengajari kita segala sesuatu. Sehingga saudaraku, kita bisa melakukan hal-hal dengan tepat. Ada orang yang dalam hidupnya, sekali lagi, dia banyak sekali mengambil keputusan yang salah. Mungkin dia berpikir nanti juga begini, nanti juga. Tetapi saudara, saya mau katakan, kalau saudara mengambil keputusan yang salah, yang tidak seirama, tidak sekehendak Tuhan, tidak seturut kebenaran firman Tuhan, maka ujung-ujungnya nanti saudara akan susah. Saya nasihatkan kepada kita, lembutkan hatimu, saudaraku, lembutkan hatimu, dan biarlah Roh Tuhan bekerja dalam hidup. Biarlah Roh Tuhan mencurahkan hikmat kepada saudara. Roh Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan saudara. Saudara jangan melangkah dengan jalan saudara sendiri. Alkitab berkata dalam Amsal bahwa kita jangan bersandar dengan pengertian kita sendiri, tetapi akuilah Dia dalam segala laku kita. Jadi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah hikmat Tuhan atau hikmat surga akan selalu ada dalam hidup kita. Nah, hikmat surga itu selalu membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Hikmat surga akan membawa kita untuk lebih bergaul karib dengan Tuhan. Hikmat surga akan selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, saudaraku, hikmat dunia itu akan membawa kita jauh daripada Tuhan, akan membawa kita jauh dari hadirat Tuhan, akan membuat kita tidak lagi merasakan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini saya mau katakan kepada saudara, ayo kita minta kepada Tuhan seperti hambanya Rasul Paulus, aku berdoa biar kamu memiliki hikmat Tuhan. Hikmat daripada Tuhan itu sangat penting untuk apa? Untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat, di waktu yang tepat, untuk saudara berkata-kata dengan tepat, untuk saudara berperilaku dengan tepat. Dengan demikian, ketika saudara memiliki hikmat Tuhan, maka saudara akan hidup seirama dengan Tuhan, hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, hidup di dalam jalur-jalur kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan juga bahwa Rasul Paulus berdoa untuk umat Tuhan di Efesus, selain mereka memiliki hikmat Tuhan, mereka juga dia meminta kepada Tuhan untuk mencurahkan roh wahyu kepada anak-anak Tuhan di Efesus. Nah, berbicara tentang wahyu atau pewahyuan itu bicara tentang penyingkapan, bicara tentang keterbukaan terbuka, atau bicara tentang pengungkapan
atau bicara tentang apa? Membuka sebuah rahasia. Sebuah rahasia yang selama ini terselubung, sebuah rahasia yang selama ini tidak dipahami, tidak dimengerti. Kita bisa memahami itu. Nah, ini penting saudara. Kenapa? Roh Tuhan, roh wahyu itu ada pada kita. Supaya yang pertama kita tidak salah mengajari orang. Dan yang kedua adalah kita bisa memahami Tuhan lebih dahsyat. Memahami Tuhan lebih luar biasa. Alkitab berkata bahwa kalau jika tidak ada wahyu maka liara rakyat, seperti begitu saudara. Maka kita harus punya wahyu. Kita harus bisa mengenal Tuhan dengan benar. Dengan apa? Kita memiliki kekuatan atau kemampuan untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Saya katakan tadi bahwa wahyu atau wahyu itu bicara tentang penyingkapan atau pengungkapan atau keterbukaan atau pemahaman yang luar biasa. Nah, ini bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Banyak sekali anak-anak Tuhan, banyak sekali orang Kristen yang saya boleh katakan bahwa hidupnya salah karena salah mengerti firman. Hidupnya salah karena salah dalam pengajaran firman. Mereka hidup dalam kebiasaan yang menurut mereka benar, padahal menurut Tuhan itu salah. Misalnya, ada anak-anak Tuhan yang hidup dalam satu rumah tangga yang menurut mereka tidak apa-apa, padahal rumah tangga mereka itu belum diberkati oleh Tuhan. Menurut pandangan mereka, yang penting orang tua sudah saling mengetahui, maka mereka sudah bisa tinggal sama-sama. Itu adalah sesuatu kebenaran yang menurut mereka, tetapi menurut Alkitab kan beda. Apa yang salah? Karena tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Apa yang salah? Karena tidak diberitahu. Apa yang salah? Karena tidak dikasih tahu. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya berdoa agar supaya hikmat dan pewahyuan Tuhan ada pada kita. Wahyu Tuhan ada pada kita agar supaya kita semakin mengenal Tuhan dengan benar. Kita bisa punya kemampuan untuk mengungkapkan rahasia firman Tuhan. Kita bisa punya kemampuan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Kita punya kemampuan untuk bisa mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, hambanya Rasul Paulus berkata ujung-ujungnya adalah apa? Agar supaya kamu bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ada banyak anak Tuhan, bahkan kita lihat di luar sana. Ada banyak anak Tuhan yang tidak kuat, gampang sekali melepas iman. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam rasa minder, tawar hati, hidup dalam keterpurukan, hidup dalam tidak ada rasa percaya diri. Karena apa? Mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Mereka tidak mengenal siapa di dalam mereka. Mereka tidak mengenal siapa yang bersama mereka. Mereka tidak mengenal pribadi yang menebus mereka itu siapa. Untuk itu, hikmat dan wahyu akan membawa kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Semakin kita mengenal Tuhan dengan benar, semakin kita mengenal Yesus dengan benar, maka kita akan nyaman, saudara. Kita akan nyaman melewati tahapan-tahapan hidup. Kita akan nyaman walaupun ada tantangan, walaupun ada godaan, ada cobaan. Tetapi kalau kita tahu siapa yang bersama dengan kita mengenal siapa yang bersama dengan kita dengan benar, maka kita akan kuat. Saudaraku, Raja Daud ketika dia menghadapi Goliat, dia tidak takut. Dia melihat Goliat begitu besar. Oh, tentara Israel melarikan diri. Goliat begitu besar. Nah, kenapa sampai dia berani mengalahkan Goliat? Karena dia tahu bahwa siapa yang bersama-sama dengan dia. Karena dia paham bahwa siapa yang bersama-sama dengan dia. Dia berkata, yang bersama dengan aku adalah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah renungan hari ini bisa memberkati kita semua, sehingga kita semua hidup dalam kekuatan dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.